Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita membaca pesan Tuhan Yesus bagaimana dunia membenci kita karena namanya. Nah, pertanyaan tentu, mengapa dunia akan membenci kita kalau kita menuruti firman Tuhan, kalau kita taat kepada panggilan Tuhan Yesus Kristus? Kalau dunia tidak membenci kamu, sedangkan kamu seorang Kristen, maka pasti ada yang salah dengan kerohanianmu. Karena semakin kamu tinggal dalam Kristus, maka semakin kamu dibenci oleh dunia. Sama dengan rasul-rasul di zaman sesudah Tuhan, di zaman Petrus, mereka juga dianiaya. Dan bukan hanya mereka, tapi jemaat Kristen generasi pertama dan berikutnya itu dianiaya. Selama ratusan tahun orang Kristen diburu, dianiaya, ditangkap, dipenjarakan, masukkan ke penjara bawah tanah. Juga seringkali mereka dikeluarkan menjadi tontonan buat umum, digelandang-gelandang untuk bertarung dengan singa, dengan binatang buas. Dan ketika mereka mati diterkam oleh binatang buas itu, penonton semua bergirang bersorak-sorak. Ada juga yang digoreng, ada yang dipenggal, ada yang diselipkan. Bahkan yang paling menyedihkan itu, yang paling memilukan itu, saudaraku, orang-orang Kristen itu ditusuk dari bawah bokongnya sampai ke atas lehernya, ditusuk seperti sate, lalu dilumuri dengan damar, dipancangkan ke tepi-tepi jalan, lalu dibakarlah dia. Mayat-mayat orang-orang Kristen itu sepanjang jalan dan menjadi lampu penerang jalan di kota-kota kerajaan Romawi pada zaman itu. Aniaya yang sangat mengerikan dialami oleh generasi-generasi Kristen di zaman dahulu hanya karena satu nama Yesus Kristus. Nah, jadi pertanyaan kita, mengapa dunia jadi membenci kita kalau kita mengikuti panggilan Tuhan untuk keluar dari dunia ini? Coba lihat dulu ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi saudaraku, kamu itu dan saya, kita itu orang yang telah diambil, telah dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Yesus keluar dari dunia. Jadi saudaraku, gereja atau jemaat itu aslinya berarti eklesia, yaitu dipanggil keluar dari dunia. Jadi sebetulnya konsep dari kekristenan itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia. Itulah doktrin kekristenan yang asli. Dunia itu dunia yang binasa, dunia yang cemar, dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan kekerasan, dipanggil keluar dari sana untuk dijadikan manusia yang baru, anak Allah, dijadikan kudus, diberkati Tuhan secara rohani, dan kemudian mereka menghasilkan buah yang berbeda dari yang dikenal oleh orang-orang dunia. Jadi itulah panggilan kepada semua orang Kristen, saudara-saudara, untuk meninggalkan kehidupan yang duniawi. Nah, tentu saja kalau kita betul-betul keluar dari kehidupan dunia yang cemar tadi, orang-orang akan mulai mencibir kita. Kita yang tadinya ikut dalam kumpulan, katakanlah
kumpulan para pemabuk. Setelah kita kenal Tuhan Yesus, setelah kita merasakan kasih Tuhan, persekutuan pribadi dengan Tuhan, kita mulai tidak punya semangat lagi ke sana. Kita memiliki roh yang menyala-nyala sekarang kepada Tuhan. Kita tidak pergi lagi ke sana. Tentu teman-teman kita yang di sana mulai bertanya-tanya, kemana Stabarat ini? Kemana Stabarat ini? Kan begitu. Nah, jadi lalu kita lewat dan mereka melihat, ternyata kita sudah mulai aktif melayani Tuhan, aktif di gereja. Tentu mereka mulai mencibir. Pertentangan kau ya, begini. Sok kali kau begini. Jadi begitu. Karena kita bukan lagi milik dunia. Kita sudah dipanggil menjadi milik Yesus Kristus. Itulah hal-hal seperti itulah yang membuat kita mulai tidak disukai oleh dunia. Karena kita mulai meninggalkan mereka. Kita mulai meninggalkan kebiasaan yang selama ini kita jalankan bersama-sama dengan mereka. Buat ibu-ibu misalnya yang suka merumpi di warung sana dengan tetangga-tetangga, mengata-ngatai suami si Polan, mengata-ngatai istri si Anu. Tapi seorang ibu yang karena sudah mengenal Tuhan Yesus, lalu mengabdikan dirinya kepada Tuhan Yesus, dia mulai enggan pergi ke sana, tidak mau lagi dia gabung ke situ karena dia tahu itu dosa dan tidak berkenan di mata Tuhannya Yesus Kristus. Nah, sejak dia tidak datang ke situ, tentu teman-teman yang di sana bertanya-tanya, kemana ibu si Anu? Iya, udah apa dia sekarang? Udah jadi pendeta, udah rajin dia ke gereja, udah begini, udah begitu. Nah, papasan dengan kita di jalan, mulailah mereka mencibir kita. Itulah kira-kira penyebabnya mengapa dunia membenci saudara. Karena kita telah meninggalkan dosa. Karena kita telah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada selama ini. Jadi bukan karena kita berbuat salah. Bukan karena Yesus jahat kepada dunia makanya dia dibenci. Bukan karena kita jahat kepada dunia makanya kita dibenci. Tetapi karena kita berbeda cara hidup kita dari mereka. Sejak kita mengikuti panggilan Tuhan keluar dari dunia. Karena itu saudara, pilihan ada dua. Saudara akan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau saudara akan balik kepada dunia. Engkau ikuti semua permainan dunia, semua dosa-dosa dunia, semua hal-hal yang buruk yang ada di dunia, ikuti, meninggalkan Tuhan, dan dunia tidak membencimu, malah merangkulmu sebagai sahabat. Atau engkau mengikut Yesus yang berkata, mari anakku ikut aku, lalu melangkah bersama Yesus. Dan Yesus membawamu menjauhi segala kecemaran di dunia ini. Pilihan yang kedua adalah mengikut Yesus, dan karenanya dunia akan mencibir kepadamu. Gitu. Mana pilihan yang akan saudara ambil? Mulailah tegas. Mulai tegas untuk memilih, saudaraku. Karena Tuhan akan membuang, ada firman-Nya berkata, orang yang suam-suam kuku akan kumuntahkan, kata Tuhan. Karena kamu tidak panas dan juga tidak dingin, aku akan memuntahkan kamu. Jadi kalau kita alam ikut Tuhan, alam ikut dunia, tidak jelas yang mana kita, di mana kita berdiri dengan pasti. Ini yang disebut suam-suam kuku. Dan Tuhan Yesus berjanji, orang yang seperti ini akan dimuntahkannya. Dimuntahkan oleh Tuhan pada hari terakhir. Maksudnya apa? Ditolak Tuhan. Ditolak Tuhan. Jadi saudaraku, ada waktunya semua orang akan mati. Dan kalau dia mati, disitulah hari penentuan buat dia. Dia diterima atau ditolak oleh Tuhan. Dan orang yang suam-suam kuku dimuntahkan. Tuhan tolak. Kamu tidak boleh ke surga. Kamu suam-suam kuku. Kamu tidak tegas memilih aku atau memilih dunia. Saudara, kita harus tegas.
Yang mau tegas memilih Yesus katakan amin. 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 Ada satu lagu rohani kesukaan saya. Mengikut Yesus keputusanku. Kita sama-sama naikkan pujian itu dulu. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Selamanya, selamanya. Sambil menyanyikan itu dalam hatimu, buang semua dosa-dosa selama ini. Aku sudah putuskan mengikut Yesus. Aku membuang dosa itu. Aku putuskan aku mengikut Yesus. Karena hanya Yesuslah keselamatan itu. Amin. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, saudara-saudara. Orang kalau sudah mati dalam Yesus, dia pasti ke surga. Orang yang tidak tinggal dalam Kristus, mereka akan binasa di dalam lautan api. Apapun yang akan dunia lakukan kepada kita, kita membutuhkan kesetiaan, kita membutuhkan ketabahan. Amin. Dan hal yang lain yang akan saya sampaikan kepada kita hari ini, bahkan apa yang saudara alami pada hari ini masih terlalu kecil dengan apa yang akan terjadi tidak lama lagi di masa yang disebut aniaya besar. Seorang yang disebut antikristus akan menguasai dunia ini, dan dia akan menimbulkan aniaya besar-besaran kepada seluruh bangsa, kepada seluruh manusia, terlebih-lebih kepada orang-orang Kristen. Nanti kita akan bicara lebih jauh mengenai akhir zaman ini, tapi itu akan terjadi. Jadi semua orang akan masuk dalam aniaya, dipaksa untuk menerima sistem-sistem yang baru. Mereka yang menolak menerimanya, mereka akan dianiaya, ditangkap, dibunuh, ditembak, dikejar-kejar. Aniaya akan memancar dari mimbar pemerintahan, karena pemerintahan pada saat itu dikuasai oleh antikristus itu. Nah, jadi bukan lagi dari luar pagar, dari mana-mana ormas-ormas, bukan, dari dalam sistem gitu. Itu yang lebih berat, dan itu yang akan terjadi. Bagaimana cara menghadapi itu? Kalau kita tidak punya keteguhan yang kuat untuk mengikut Yesus, kalau kita tidak putuskan sejak hari ini, kita tegas mengatakan aku putuskan mengikut Yesus, pada hari besar itu datang, aniaya besar itu datang, saudara akan sangat lemah, tidak berdaya menghadapi semua aniaya itu. Tapi kalau kita berlatih mulai hari ini mengatakan aku memilih Yesus, apapun resikonya, apapun yang harus kujauhi akan kujauhi, asal aku bersama-sama dengan Tuhan. Kalau mulai hari ini kita mulai memutuskan seperti itu, tepat pada masa aniaya itu terjadi, kita akan terbiasa dan kuat. Jadi ini anggaplah latihan. Amin. Memang kita tidak suka dianiaya, betul tidak? Ada yang suka dianiaya? Kebanyakan orang Kristen termasuk kita tentu tidak suka dianiaya. Nah, karena kita tidak suka dianiaya, inilah yang membuat kita sering bertindak setengah-setengah hati, setengah ikut Tuhan tapi kompromi. Makanya sering orang bilang sudahlah, tak pola makanya sekarang sudah nomor Tuhan ini. Di Portidion BPITA, ya kalau sudah begitu berarti ya halang ikut Tuhan, halang ikut dunia. Di Portidion BPITA, memang betul ya selama di dunia ini ya kita boleh mengikut Tuhan. Kalau sudah mati kita ditolaknya kita. Kalau kita tidak ikut Dia di dunia ini kan seperti itu. Jadi mana kita mengikut Tuhan? Tidak mungkin di lautan api itu kita mengikut Tuhan. Selama di bumi inilah kita mengikut Tuhan. Nah, jadi kekuatan kita untuk berani tegas memilih Tuhan ialah
bulatkan kesadaranmu, saudaraku, kepada identitasmu yang baru. Di gereja kita ini, itu terus yang saya ajarkan kepada kita, menyadari identitasmu yang baru dalam Kristus. Amin. Yesus telah memilih engkau dan telah menjadikan engkau anak-anak Allah. Engkau itu anak Allah. Bapamu itu Allah yang Maha Tinggi. Amin. Itulah Bapa kita yang Maha Tinggi. Makanya kita boleh memanggil Dia Bapa, dan bukan hanya boleh, tapi karena betul-betul Dialah Bapa kita. Rohnya telah menyatu dengan roh kita. Itulah sebabnya kita betul-betul menjadi anak Bapa. Jadi Bapa kita itu Raja yang besar, itu Raja yang di sorga. Tidak ada yang lebih besar dari Dia. Nah, kalau kita terus mengimani hubungan keluarga kita dengan Dia Bapakku, aku anaknya, itu terus saudara renungkan, itu terus tertanam di hatimu, saudaraku. Apapun keadaan sosialmu, engkau tidak akan hancur karenanya. Karena engkau tahu, Bapakku yang di surga pemilik segala-galanya. Bapakku yang di surga itu raja segala raja. Aku ini anak raja. Hal-hal ini hanya kamuflase semua ini. Rumahku di surga bersama Bapakku. Amin. Yesus dulu seperti itu. Ketika Yesus dulu tinggal di dunia ini secara sosial, Dia seorang pemuda miskin, tidak ada kerja, tidak ada rumah, hidup sendirian, tak punya sesuatu apa-apa. Tapi Dia berjalan bukan sebagai seorang yang menangisi hidup. Dia berjalan bukan sebagai seorang yang meratapi keadaannya. Tidak. Dia kemana-mana berkata, Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga mengasihi, Bapakku yang di surga mengasihi. Dia sadar terus bahwa dia berasal dari surga, bahwa yang di surga itu Bapaknya. Dan di dalam Kristus itu kita telah menjadi anak juga. Jadi kita harus mulai memiliki imannya Kristus. Seringlah mengatakan Bapakku yang di surga. Gitu. Bapakku yang di surga. Jadi kita boleh melangkah dalam iman seperti iman yang dimiliki Yesus Kristus. Ada orang sakit, kita bilang, bangkitlah dalam nama Yesus. Bapakku yang di surga telah menyembuhkanmu. Ini iman Kristus. Dan kita akan belajar memiliki iman seperti itu. Amin. Kita akan perlihatkan kepada orang-orang bahwa Yesus itu hidup dan bahwa nama Yesus itu dahsyat. Kita akan adakan kegiatan-kegiatan penginjilan, saudara-saudara. Jadi bagaimana caranya kita siap untuk menghadapi aniaya, menghadapi orang-orang yang mencibir kita, yaitu dengan menyadari identitasmu dalam Yesus. Kalau orang mencibirmu, bilang saja dia tidak ngerti apa-apa. Aku anak Bapakku yang di surga. Amin. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise